Kedua kalinya saya melayani dari tadi pagi dan sore ini tetap tema yang sama. Kuat di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sadarlah, akhir-akhir ini sejak pandemi sampai sekarang belum pulih betul kondisi kita, entah itu bidang ekonomi, entah itu pekerjaan, entah itu tantangan hidup apapun bentuknya. Terkadang dalam keluarga pun jadi sering salah paham, tidak saling mau mengerti, tidak saling mau mengiyakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tetapi egonya masing-masing muncul. Ya, itu yang membuat kadang-kadang dalam hidup ini ada satu tantangan yang seolah-olah sulit untuk dihadapi. Tapi percayalah, apapun tantangan hidup manusia, percayalah, Dia selesaikan segalanya. Buka dulu satu ayat, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, ayat yang sangat terkenal. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran hidup ini tidak perlu datang dipanggil-panggil, mari datang ke rumah, masuk rumah saya. Oh, enggak mungkin. Kekhawatiran itu muncul tiba-tiba, muncul dalam segala keadaan, enak tidak enak, senang tidak senang, muncul. Bahkan masuk sampai di dapur kita. Kadang-kadang enggak peduli, kita lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dibangunkan dengan gara-gara ada masalah kekhawatiran. Entah itu kekhawatiran yang bisa diatasi atau kekhawatiran yang paling tidak membuat pikiran ini kacau. Nah, ayat ini berkata, serahkanlah kepada Tuhan, karena Dia yang pelihara kamu. Janji Tuhan, aku besertamu sampai kesudahan alam. Sampai masa tuamu, aku menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu, aku mengasihani kamu. Dengan kata lain, ada jaminan bagi kita yang betul-betul mengandalkan segala kenyataan hidup ini di tangan Tuhan. Kuat di dalam Kristus secara tidak langsung. Jangan pikirkan kemampuanmu, jangan pikir kepandaianmu, jangan apalagi mikir kekayaan. Aku punya uang, aku punya harta, aku punya ini itu. Tidak bisa. Itu memang kadang hanya untuk kebanggaan. Tapi belum tentu uang itu bisa menyelesaikan segalanya. Banyak contoh, kalau orang sakit, kalau dokter bilang, wah ini harus ini, sudah jelas pasti dengan uang beres. Saya itu terus terang waktu istri dipanggil Tuhan, saya itu bilang sama dokter, dokternya ada 3 loh. 3 dokter ahli penyakit dalam semua. 1 ahli saraf, satunya 3 penyakit dalam. Terus dokter gimana caranya mengatasi ini? Uang tidak bisa diandalkan. Iya, beli obat ini, tapi jelas pasti sembuh? Belum tentu. Malah dipanggil Tuhan, iya. Karena apa? Dokter juga pokoknya kemampuannya dia terbatas. Apa kiranya dianggapnya baik, belum tentu itu berhasil. Tapi satu hal, Allah yang kita puji adalah Allah yang perhatian. Sekecil apapun masalah hidupmu. Makanya ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, itu jelas. Karena apa? Tidak ada Allah lain. Ayo cobalah. Sampai kitab Yesaya itu bilang, bandingkanlah aku dengan ilah-ilah lain. Seluruh bumi kumpulkan semua.
Jangan satu, jangan dua. Saya kasih contoh saja. Waktu Tuhan ngadakan mujizat membelah Laut Merah sampai orang-orang Israel jalan, butuh waktu berapa lama? 1 bulan? 1 minggu? Tidak. Seketika. Waktu Tuhan sembuhkan pemuda Nain yang lagi istirahat, orang tuanya di depan mayat sambil menangis, bagaimana ini masa depanku, anak semata wayang dipanggil Tuhan harus mati, seolah-olah tidak ada harapan ke depan. Tuhan tahu kebutuhannya. Pertolongannya bagi ibu janda dan bagi anaknya yang sudah mati itu kapan? Tunggu ya, nanti ya bulan depan ya baru bisa. Itu tidak mungkin. Seketika. Apalagi waktu dia bangkitkan Lazarus. Betul? Wah, Marta Maria bilang, Tuhan sudah busuk, sudah 4 hari dalam kubur Tuhan. Bau Tuhan gini-gini. Ya. Tuhan bilang apa? Kau percaya enggak? Kau akan lihat kemuliaan Allah. Iya, nanti aku yakin Tuhan nanti akan bangkitkan pada nanti hari Tuhan Maranatha. Tuhan, ini tidak bicara Maranatha, ini tidak bilang seketika ini. Nah, Tuhan bilang, buka kubur, Lazarus keluar. Kok nurut? Roh itu kok taat, keluar. Ya, buka itu kain kafannya, biarkan dia pergi. Sehat kan? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu kata pujian. Tapi kadang-kadang kita sendiri masa mungkin ya, kata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini persoalan. Nah, saya kesaksian sedikit. Tuhan tidak pernah bilang kepada saya, ya bukan saya sombong, tidak. Tuhan tidak pernah bilang, wah Andreas, sorry ya kali ini tidak bisa tolong kamu. Karena banyak orang yang bisa mau minta tolong. Yang mana duluan ini bingung saya. Gitu kata Tuhan. Tidak. Yang kedua, sorry Andreas, persoalanmu berat sekali. Ya saya coba ya, mungkin siapa tahu bisa lepas ya. Tapi kalau tidak jangan marah ya. Tuhan bilang gitu? Tidak pernah. Selalu serahkanlah segala khawatirmu, apapun bentuknya. Sini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Allahku luar biasa. Enak tau puji. Terus jawab saya, persoalanku kukuirengi Tuhan. Mudeng. Saya harap ini orang Jawa tahu artinya kukuireng. Tidak ada artinya. Tuhan maha sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tapi persoalannya, adakah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Tadi pagi saya bicara kepada hadirin, untuk satu, milikilah keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu tidak tunggu waktu. Apapun keadaanmu, suasana apapun. Apalagi kalau saudara bisa bangun pagi, utamakan Tuhan dulu. Jangan langsung cari sandal jepit ke belakang. Wah, urusan ke belakang, entah itu masak air, entah itu masak nasi, entah itu bikin untuk sarapan pagi. No, jangan, tinggalkan dulu. Hubungan dengan Tuhan dulu. Karena apa? Sebaiknya pagi hari itu kosong kita. Belum bisa mikir yang jauh-jauh. Ya pikir paling kebutuhan hidup, pekerjaan, masalah, tantangan gitu ya. Tapi coba hubungan dengan Tuhan itu diintimkan dulu. Dia tahu kok tantangan apapun yang di depan kita. Dia tahu masalah kesulitan hidup setiap kita. Tidak perlu, firman Tuhan juga bilang, aku tahu segala kebutuhanmu itu apa. Aku tahu segala tantangan hidupmu itu bentuknya seperti apa. Bagi Tuhan, satu, tidak bisa saya, Tuhan punya 1000 jalan keluar. Bisa menyelesaikan. Kecil.
Tapi masalahnya keintimanmu dengan Tuhan seperti apa? Nanti ada sibuk gini, saya kok terkesan sekali dengan, pernah saya punya teman orang muslim. Dia bilang, maaf ya, saya mau berdoa dulu. Tinggal duduk dulu ya, baca koran dulu atau apa dulu. Jangan pulang dulu ya, saya tak sembahyang dulu. Dia utamakan sembahyangnya, padahal saudara tahu sendiri. Hasilnya seperti apa kita ya tidak tahu ya. Tapi jelas kalau kita, Tuhan, Kaulah Allahku, kekuatanku, perisaiku, gembalaku yang manis, dan banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Makanya Tuhan sanggup berkali-kali, bukan sekali dua kali. Kadang itu saya terkesan sekali satu pujian itu. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Dan kata yang terakhir, dan heran kataku, Tuhan sertaku. Itu satu kebanggaan khusus. Karena apa? Berkali-kali. Wah, saya kalau mau lihat kenyataan hidup buat saya, macam-macam. Tantangan demi tantangan, kalau saya hanya untuk bersaksi saja, mungkin tidak cukup waktu. Banyak hal yang saya harus sampaikan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Betullah kata firman Tuhan. Berkata, sekiranya laut itu jadi tinta dan bumi ini jadi kertas, untuk menceritakan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan, kehabisan tinta, kertasnya sudah tidak cukup. Masih banyak yang perlu diceritakan. Dengan kata lain, Allah tidak kurang jalan untuk menyelesaikan masalah. Tapi persoalannya keintimanmu dengan Tuhan seperti apa? Jangan nanti datang kepada Tuhan kalau dia punya, saudara punya masalah, punya kepentingan, punya kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan yang saudara tidak bisa atasi, baru Tuhan periode terakhir tabrak Tuhan, pasti dia bisa. Ya, aduh, itu jalan keluar yang paling gampang pikirannya. Tapi secara tidak langsung kita nyepelek ke Tuhan kalau gitu. Jangan lakukan itu. Allah mau keintimanmu dengan Tuhan itu diawasi, diperketat, diperhatikan. Satu. Yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ia yang memperdulikan kamu. Dengan kata lain, apa sih tantangan hidupmu? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk diselesaikan? Tidak. Makanya ayat tadi berkata, segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masalah ini terus terang jangan dipandang enteng. Sejak pandemi sampai sekarang, keadaan hidup orang itu maybe yes, maybe no. Kadang tidak, kadang tidak. Kadang yang diharapkan justru kosong, yang tidak diharapkan tiba-tiba muncul, dan orang tidak puas dengan apa yang kayaknya Tuhan lakukan dalam hidup ini. Tuhan mau kok enggak gini kok Tuhan. Nah, yang ngatur itu Tuhan atau kita? Yang punya kuasa itu Tuhan atau kita? Tapi banyak kita ngeyel sama Tuhan. Tuhan kok gini, kok gitu, kok gitu. Wah, Tuhan enggak gini, Tuhan ya urusan dewe. Coba kalau bapak, ya ibu-ibu menjahitkan baju di tukang jahit, Cik, nanti kalau jahit potongannya gini ya, menggok gini, menggok gitu. Oh, kowe ngerti toh? Jahitan dewe kalau saya. Ya toh, kalau sudah serahkan kain, modelnya seperti ini, tunggu aja berapa lama, Cik, selesai. Ya kan, berapa ongkosnya? Titik, sudah. Nggak usah kita ngajari tukang jahit. Ya, sama kita ke bengkel mobil juga begitu. Pak, mobil saya itu kok enggak enak jalannya ya Pak. Nanti gini ya Pak, coba itu dratnya itu skrup-skrupnya dikeraskan, sudah itu gini-gini. Loh, kowe pinter tau, kowe ngerti dah. Nek ngerti kok kerjakno dhewe. Karena apa? Jangan sok minteri. Anggaplah kita nol, tidak ngerti apa-apa. Dengan Tuhan seperti itu. Dia yang memperdulikan hidup kita.
Andai kata masalah-masalahmu seolah-olah belum terjawab, jangan putus asa. Dia punya waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat. Ya toh, tidak pernah kurang, tidak pernah salah. Allah kita maha kuasa. Persoalan kedua, bagaimana ibadah kita kepada Tuhan, bukan hanya masalah intimnya. Ibadah kepada Tuhan itu jangan hanya sewaktu-waktu pas kita kecepet persoalan baru teriak-teriak. Nanti orang satu kampung dengar lagi, apa masalahmu? Ya toh, kan tidak lucu. Ya urusan keluarga satu kampung, nanti sampai ketua RT datang ke rumah kita, ini ada apa, masalah apa? Ya, itu urusan pribadi keluarga ya, tidak perlu orang lain tahu. Tapi kadang-kadang suami istri kadang-kadang salah paham teriaknya keras-keras, orang tetangga dengar semua. Nanti orang tahu ini apa ini. Nah, kalau yang tidak senang kita tepuk tangan, ayo perang cepat. Mana yang lebih jos gitu ya? Mana suami atau istri yang lebih pintar ngomong ini? Tidak lucu kan? Hal-hal seperti itu tidak dijauhkan dari kita, apalagi anak-anak Tuhan. Gitu. Yang suami jangan sok mentang gagah-gagahan. Piye-piye aku sing golek duit, kowe nurut karo aku. Nek aku kongkon tuku ora. Tuku ya aja tuku. Nek ora tuku ya wis meneng wae. Lah iki apik apa ini aku kepengen. Kok sik to duwite nggo liyane sik. Ya nurut to. Hai istri, tunduklah kepada suamimu di satu pihak. Tapi kadang-kadang suami juga kasihilah istrimu. Jadi mau tidak mau ya ngertilah kebutuhan istri itu ya tentunya yang pengen layak, membanggakan suami. Kalau istri mapan hidup baik, yang banggakan suaminya juga. Ayo, sithik oke. Orang-orang ya suka aku tuh. Nah, dalam hati itu ya tuh. Tapi bagaimanapun juga ibadah kita kepada Tuhan jangan dilupakan. Saya bukakan Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Kitab Yosua pasal yang terakhir 24 ayat 14 dan 15 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi jawabnya Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini di masa tuanya Yosua, sudah hampir dipanggil Tuhan. Karena apa? Yosua ngalami mulai dari keluarnya tanah Mesir, masih kanak-kanak itu. Buktinya aja apa? 40 tahun kan di padang belantara. Jadi umur Yosua itu sudah menanjak dewasa lebih tua. Apalagi dia sudah membagi-bagikan tanah untuk suku-suku orang-orang Israel. 12 suku semua dapat semua. Kecuali Lewi ya. Tapi semuanya itu Yosua bilang, ayo kamu sudah nikmati toh tempat ini, bagaimana hasilnya, bagaimana bangunan-bangunan rumah yang kokoh, kamu tidak membangun tapi kamu yang punyai. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Betul-betul ini daerah area yang kayak susu dan madu, betul-betul menjadi
kepuasan, kekuatan, dan sukacita. Tapi ingat, bisanya kamu mendapatkan ini dari mana? Sadarlah, beribadahlah kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, beribadahlah dengan serius dan setia. Nah ini, kesetiaan ini kadang-kadang setia kalau pas kebetulan lagi cuaca baik, tidak hujan. Tapi berani cuaca masih hujan keras gitu, ya cari payung, ya cari jas hujan atau bagaimana caranya, pokoknya datang ke gereja. Tahu memuliakan Tuhan. Allah akan menilai satu demi satu apakah kita setia kepada Tuhan. Jangan setia kalau kita dalam kecepet persoalan, mau minta pertolongan. Nah sekarang saya ingin tanya, motivasi kita datang ke gereja itu untuk apa? Ya untuk memuji Tuhan, ya untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan kalau itu. Tapi kadang-kadang orang datang ke gereja itu, pokoknya kalau aku setia kepada Tuhan, nanti kan Tuhan cukupkan kebutuhanku, nanti kan Tuhan menjawab masalahku, nanti kan Tuhan memberi jalan keluar dan kelepasan dari persoalan dan kesulitanku. Wah itu jaga ke banget. Nanti kalau Tuhan tidak jawab persoalannya, kecewa kita. Tuhan ini gimana sih? Katanya marilah kepadaku yang berlelah dan bertanggungan berat, aku beri sentosa kepadamu. Buktinya aku kok sudah minta pertolongan dari Tuhan, mana jawaban dari Tuhan kok tidak ada jalan keluarnya? Ya, kecewa. Terus rasanya mulai, wah Tuhan ini serius enggak toh? Tuhan itu ada atau tidak toh? Tuhan itu ada pujian lagunya siapa itu, Bob Tutupoli atau siapa itu? Tuhan, masihkah kau dengar doaku? Emangnya Tuhan tuli? Tidak. Tuhan ngerti kebutuhanmu, tapi kadang cara Tuhan menjawab itu tidak seketika. Tunggu waktu. Allah punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan. Nah, persoalan hanya mendekat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti tertolong dan terhindar dari kesulitan dan malapetaka. Hal-hal yang membuat kita kuat di dalam Kristus adalah pelajaran satu, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Yang kedua, belajarlah seperti Yosua. Punya keputusan, mantap. Silahkan kau pilih Allah mana yang kau ikuti, ilah mana yang kau akan hargai dan jamin dan sembah. Ilah orang Amori, ilah negeri yang kau pakai tempatnya, atau Tuhan yang telah menuntun kamu. Kalau bagi Yosua satu-satunya, tidak ada cara lain. Dia nikmati betul campur tangan, pertolongan, pimpinan Tuhan. Nah, buktinya apa? Sejak keluar dari tanah Mesir sampai masuk menduduki tanah Kanaan, cuma 2 orang, namanya Yosua dan Kaleb. Betul? Tidak ada yang lain. Yang lainnya ngomel di tengah jalan. Waktu satu ketika tidak ada air, Musa yang dapat kopi pahit. Musa, kenapa aku bawa kamu ke sini? Mau mati ya? Ini tidak ada air, untuk minum saja sulit. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja tidak ada. Terus bagaimana kita Musanya juga jadi salah tingkah. Aku tidak ngerti apa-apa, aku pokoknya diperintahkan Tuhan untuk memimpin kamu, ya sudah jalan saja. Soal akibat-akibat yang harus dialami ya tanggung sama-sama. Saya tidak maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa yang menyelesaikan. Tapi Tuhan bilang sama Musa, keluar, panggil tua-tua dan di depan batu pukul batu. Mujizat muncul kan, air keluar dari gunung batu. Hal-hal seperti begitu bagi Tuhan kecil, enteng. Persoalannya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya hanya modal percaya saja, Allah sanggup menyelesaikan apapun tantangan hidup yang kita hadapi.
Yosua adalah orang yang betul-betul dalam segala persoalannya taat kepada Tuhan. Waktu dia mau kalahkan Yeriko, Tuhan bilang apa? Kelilingi saja. Nah, bagi orang Yeriko, perang urat saraf itu. Iki perang apa iki dolanan lagi? Ini perang apa gojekan lagi? Wong perang kok melayu-melayu, tatet, melayu neh gitu. Kayak orang anak kecil main-main gitu ya. Tapi itu cara Tuhan. Yang punya kuasa untuk menyelesaikan siapa? Tuhan. Jadi taati saja perintahnya walaupun itu tidak masuk di akal. Kadang-kadang pikiran kita itu kadang-kadang yang seperti slip. Maunya Tuhan begini, kita lakukan yang lain. Yang akibatnya kapan sejalan antara Tuhan dan kita? Kita sebagai orang percaya, betul-betul mau tidak mau taati Tuhan. Allah yang kita puji, Allah yang sanggup menyelesaikan. Yang ketiga, sekarang Raja Daud. Yang ketiga, satu dulu. Daniel. Waktu Daniel diperhadapkan dengan persoalan, ada orang-orang Babilonia itu yang tidak puas dengan posisinya Daniel sebagai Perdana Menteri. Itu satu-satunya. Orang luar negeri, orang dari Yahudi, jadi tawanan tapi kok bisa naik jadi Perdana Menteri. Wah, itu unik, kalau bukan campur tangan Tuhan tidak mungkin. Ya kan? Nah, satu ketika orang-orang Babilonia agak iri hati. Apa kurang orang Babilonia yang punya hikmat, yang bisa ngatur, kok pasti panggil orang Yahudi? Nah, caranya gimana? Kita cari kesalahan. Apa kesalahan yang fatal yang harus yang dilakukan Daniel? Yang salah satunya ketahuan bahwa Daniel punya hubungan dengan Tuhan intim sekali. Buktinya sehari 3 kali dia menghadap ke Yerusalem, buka pintu jendelanya, dia berlutut dan berdoa menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa sehari 3 kali. Nah, gara-gara itulah Daniel dimasukkan ke lubang singa. Tahu? Tapi sebetulnya Daniel sudah tahu hukumannya. Tapi Daniel tidak pakai cara manusia. Daniel kan Perdana Menteri. Raja Darius kan atasannya. Ngomong 4 mata jadi jalan. Sebetulnya ada jalan keluar bagi Daniel. Tapi Daniel tidak lakukan itu. Dia lakukan demi didengar. Buktikan. Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Berarti keintimannya dengan Tuhan itu kompak banget. Jadi kalau dia ada masalah apapun, apalagi yang ini menyangkut nyawa ini, kalau tidak masuk lubang singa loh, tidak main-main. Dan itu singa-singa yang dipelihara sama raja-raja Babilonia itu bukan 1 ekor, 2 ekor, tidak. Dibuktikan nanti waktu pengganti Daniel sudah keluar dari lubang singa, terus orang-orang yang mendakwa Daniel kan masuk ganti. Dimasukkan bukan hanya dia pribadi, anak-anak dan istrinya semua masuk. Apa yang terjadi? Berakot kabeh, entek kowe. Cara Tuhan yang menghabiskan musuh-musuh orang yang percaya. Jadi sekiranya saudara ada masalah, ada tantangan hidup yang kadang saudara tidak bisa atasi, jangan cepat-cepat cerita kepada orang lain.
Belum tentu, apalagi gembala jemaat dia juga manusia. Ya, bisa memberi jalan, tapi belum tentu itu pas. Pasti ya dia tentu hal-hal yang rohani pastinya. Tidak mungkin dia kalau kita punya masalah, utang kono nang BCA kono, golek duit. Saisone. Nanti nek iso nyaur borokmu apa njero ngomahmu culke gitu. Ndak gitu ya toh. Pendeta ndak mungkin lakukan itu. Tentu mari kita berdoa. Tuhan buka jalan. Nyatakan kemurahan-Mu dan penyelesaian yang tepat bagi keluarga A, B, C yang dalam keadaan masalah keuangan. Itu contoh. Kan persoalan keluarga itu kompleks, bukan masalah duit saja. Bukan masalah kesehatan, bukan masalah pekerjaan. Sudah, masalah anak-anak pun juga bisa jadi persoalan itu. Tapi bagaimanapun juga, setiap ada masalah dalam hidup, 4 mata dulu, suami dan istri. Buka pikiran dan legakan hati, buka hati sama-sama. Jangan tiba-tiba emosinya, egonya yang muncul itu. Itu bukan penyelesaian. Biasa, saya tuh pernah satu ketika waktu istri masih hidup, ribut keras dengan istri. Anak saya datang, yuk pulang sekolah, lepaskan tasnya, tangan saya digandeng sama tangan istri saya, digathuk kayak gitu loh. Wah, aku isine kaya apa? Malu. Sampai anak-anak ikut campur tangan. Papi, mami jangan ribut, nek ribut kita yang susah. Si anak itu bilang, kita ikut merasa. Iya ya. Mau tidak mau kita ya malu, ya pekewo, ya sudah campur aduk ndak karuan. Yang akhirnya kita ya berbuat baik lah. Mau tidak mau. Memang kehidupan orang di dalam dunia ini tidak semudah membalikkan tangan. Ada saja persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak bisa diterima istri, suami harus panjang lebar cerita, demikian juga sebaliknya. Tapi Allah kita ya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Persoalannya, maukah kita seperti Daniel? Sekiranya ada tantangan hidup, sekiranya ada masalah yang sulit untuk diatasi, jangan buru-buru lari keluar. Masuklah ke kamarmu, berdoalah dengan suami atau istrimu, kita berdoa, gandeng tangan kalau perlu. Tuhan, kami punya masalah seperti ini. Tuhan, tuntun kami, buka jalan Tuhan. Ndak kalau salahmu gue, ndak mungkin. Walaupun Allah itu kadang-kadang nembak persoalan kita, tapi Dia pasti memberi jalan keluar. Dia kasih kok, Allah itu kasih. Jadi tidak pernah Dia langsung menyalahkan, kenapa kamu begitu? Salahmu siapa? Mungkin tidak. Allah kita Allah yang penuh murah hati untuk menyelesaikan persoalan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, marilah, akhir zaman sudah dekat. Mau tidak mau kondisi dunia makin goncang. Kitab Ibrani bilang, satu kali lagi Tuhan datang mau mengguncangkan segala sesuatu yang bisa diguncang. Apa saja. Entah itu pekerjaanmu, entah itu keluargamu, entah itu sakit penyakitmu, tidak peduli, apa saja diguncang. Nah, tergantung kita. Dengan Tuhan mau tidak setia. Dengan Tuhan percaya enggak? Allahku luar biasa. Jangan cuma pinter nyanyi tapi tidak bisa membuktikan. Kita sebagai orang percaya bersyukurlah punya penolong, pembela, penuntun jalan hidup yang tidak pernah salah, tidak pernah kurang, tidak pernah terlambat. Masalahnya kitanya. Yang terakhir, keempat, kita cari contoh Raja Daud. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 121.
ayat 1 sampai 8. Semua ayat satu pasal. Nyanyian Syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jaminannya Tuhan itu jos. Allah mana seperti Allahku? Tuhan mana seperti Tuhanku? Orang kalau berani jamin itu tentu punya alasan. Punya alat untuk bahan untuk menyelesaikan. Tidak berani sembarang ngomong, ya engko gampang, engko piye engko gampang, aja digampangke lho. Gampang bagi kita, tapi bagi orang lain belum tentu itu mudah. Kadang-kadang dia ya cekot-cekot sampai rambutnya brodol kabeh. Ya toh, ya ndak kuat mikir. Sampai akhirnya ya stres. Nah, hidup orang percaya punya Tuhan. Dia penolong hidupmu. Dia penuntun langkahmu. Buktinya apa? Waktu Daniel sudah keluar dari lubang singa, ada yang gebrakot tangannya putol siji gitu. Enggak ada. Ya butuh. Ya sehat. Ya tidak ada sakit penyakit. Sampai Raja Darius orang kafir bilang, siapapun juga di negeriku harus takut kepada Allahnya Daniel. Lah itu mungkin salah satu cara Tuhan menyelesaikan supaya orang-orang Babilonia taat betul kepada Tuhan. Nyata ini, sapa sing iso ngeculke saka gigitan singa. Singa lapar itu. Bukan singa meneng wae karepmu kowe teko syukur ora teko ora apa-apa gitu. Kayak tidak main-main. Kayak kita mainan sama kucing gitu. Kucing saja kadang-kadang nyatek kita. Betul tidak? Apalagi singa lapar lagi. Ya toh? Nah, mau tidak mau. Hidup kita sebagai orang percaya. Harapan kita kepada siapa? Penolongmu. Juru selamatmu, pembelamu. Allahku luar biasa menyelesaikan segalanya. Ini terus terang akhir-akhir ini karena tantangan begitu kompleks, terus kita lihat orang lain, kok kowe penak ya, kok anu penak ya. Kalau saudara nanti di rumah baca Mazmur pasal 73, itu Bani Asaf itu sampai lihat kok orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak serius dengan Tuhan kok tertolong. Aku tuh yang setia dengan Tuhan kok malah enggak. Tapi yang sebenarnya Tuhan itu memojokkan orang kafir itu sampai kepada ujung jurang. Sekali tiba blek ora ketulung kowe. Bubar. Itu cara Tuhan. Tapi bagi anak-anaknya, dieman, sayang. Kita itu biji mata Tuhan. Kita itu ciptaan Tuhan yang terbaik. Tidak ada yang lain. Masa kalau saudara punya barang yang terbaik, berani gletak-gletek nggone, wis kono kayak nang ndi, neng pawon ya karmu neng ndi. Oh, enggak mungkin. Ya kan? Pasti kita taruh di bagian yang terbaik. Ingat tempatnya, dua tempat yang istilahnya orang Belanda primpen itu tahu. Tahu primpen ya orang Belanda itu. Jadi tidak ada orang tahu kecuali pribadi yang tahu. Nah, hidup kita sebagai orang percaya, pembelaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa bagi kita yang setia kepadanya. Makanya jangan lupakan Tuhan dalam segala langkah hidupmu. Meskipun kadang-kadang orang lain bilang kok penak ya kayak, jangan lihat
orang lain. Ada satu lagu, ojo dibanding-bandingke katanya. Dengan si A, si B, si C, kowe kok penak aku kok ora penak. Ojo dibanding-banding. Cara Tuhan menyelesaikan lain daripada yang lain. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Nah, ini satu hal. Dan satu hal lagi yang terakhir. Kalau kita sudah nikmati pertolongan Tuhan, sudah rasakan indahnya tuntunan Tuhan, dia sudah lepaskan kita dari tantangan hidup yang menjerat, yang seolah-olah sulit untuk bikin dapatkan jalan keluar. Yang kedua, ikutlah ambil bagian dalam pelayanan. Saya katakan itu. Tadi ayatnya berkata, kalau 1 Korintus 15:58. Tapi kali ini saya tidak pakai ayat. Percayalah, Tuhan yang kita puji itu Tuhan yang jos. Layanilah Tuhan. Saya ambil contoh. Hari itu Presiden kita Pak Prabowo datang ke Ambarawa. Waktu di Ambarawa, dia bilang sama ajudan, kau urusan sendiri, saya mau jalan-jalan sendiri. Saya mau jalan-jalan, tidak perlu pakai tidak perlu pakai bodyguard, saya jalan sendiri. Ini podo-podo wong Indonesia, wis kabeh do mudeng. Nah, satu ketika dia rasakan rambut saya ini kok sudah agak panjang ya. Ketemu sama tukang cukur. Sama tukang cukur ini bilang, Pak, Bapak bisa minta tolong cukur kepala saya ini yang rambutnya sudah agak panjang. Malu saya, Presiden kok gondrong gitu, tidak lucu gitu ya. Lantas, wah dengan senang hati. Si tukang cukur itu mendudukkan Pak Presiden di tempatnya dengan senang hati. Hati-hati ini kepalanya Presiden ini. Bukan kepala orang biasa ini. Sesudah dicukur, berani, Pak Presiden mana ongkosnya gitu, berani? Oh rawani. Ki sapa sing ngongkon kowe? Presiden, apalagi kita, Tuhan yang perintahkan kita lakukan, kerjakan perintah Tuhan, ora usah ditekoki. Kon piye? Saya kasih contoh Abraham. Waktu Abraham dipanggil, keluar dari kampung halamanmu, keluar dari keluarga rumah orang tuamu, aku akan tunjukkan kau ke satu tempat. Nah, siapapun juga yang memberkati engkau akan diberkati, yang mengutuk engkau akan dikutuki. Wih, ini janji mantep banget loh. Dan aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Tapi dinteni jalan. Setiap kali jalan, ketemu malam, dia bikin kemah di tengah jalan, selalu dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah hantar kami sampai di sini. Berapa lama lagi saya harus berjalan? Tidak usah tanya. Tapi nurut. Kalau Tuhan bilang, besok gulung kemahmu, kita jalan lagi. Jalan. Apa? Tuhan, mana janjinya Tuhan? Saya sudah ngenteni sampai umur 100 tahun. Istriku 90 tahun. Kok sampai sekarang sudah mati head? Wah, enggak mungkin no Tuhan. Itu bagi manusia. Tuhan enggak pernah salah janji. Dinteni tenang. Sabar. Sudah gitu, apa yang dilakukan? Buktinya Sarah punya anak, ngowek. Yang tadinya Sarah, gara-gara Sarahnya merasa sudah mati haid, ini loh, calon kita apa? Pembantu kita ki ayu loh, podo loh, cocok karo kowe. Dijak bubuk bareng, nanti lah gitu ya. Akibatnya apa? Itu jadi masalah. Abraham kadang-kadang nuruti kepada istrinya, tapi tidak tahu tuh ini tujuannya apa. Tapi Tuhan tidak pernah nyalah ke Abraham. Tetap jalan. Buktinya jatuh waktu Tuhan siapkan jabang bayi. Satu namanya Ishak itu. Tapi setengah jalan, umur kira-kira 10-15 tahun, masih lucu-lucunya anak, Tuhan perintahkan sama Abraham lagi.
persembahkan anakmu yang satu itu. Bukan Ismail, bukan. Kuwi dudu anakmu, kuwi dianggap kuwi anak gampang kuwi. Yang anak kandung betul itu yang perintah dari Tuhan itu, ini Ishak. Persembahkanlah untuk kemuliaan nama Tuhan di salah satu bukit yang aku akan tunjukkan kepadamu. Waduh. Tapi apa yang dilakukan? Abraham tidak konsultasi dulu sama Sarah hal ini. Kira-kira konsultasi sama Sarah, rame itu. Wih, anak siji jabang bayi sing ngenteni selawe tahun terus akhirnya harus dibleh. Weh, ayo perang karo aku ya toh. Ojo karo anakku. Aku yang ngedepi sih. Pasti. Abraham tidak mau rame. Tapi Abraham taat. Lakukan. Walaupun hati kadang bergejolak. Namun sampai di tengah jalan pun si Ishak tanya, kayu api sudah siap, obor sudah ada. Nah, mana dombanya? Wah, Jehovah Jireh, Allah yang menyiapkan. Hebat ya, jawabannya bijaksana sekali. Tapi hati bergejolak, tapi sama Ishak tidak banyak bicara. Satu ketika, kok yo Ishak ya ndelalah meneng wae. Dibondo tangane meneng, diklekarke yo meneng wae. Ya, waktu tiba-tiba ambil belatinya mau ditusukkan ke perutnya mungkin. Nah, baru Allah berfirman, stop. Aku sekarang sudah tahu. Kau berarti mengasihi Tuhan, kau berarti mau mentaati Tuhan. Tuhan siapkan domba yang terlilit di semak duri. Saudara dan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi perintahnya kadang-kadang orang halal. Aneh tuh. Saya tidak masuk di akal, nurut loh Pak. Saya nurut. Nah, nanti lihat. Ada perintah, ada upah. Saya bilang begitu tadi pagi. Kalau kita taati perintah Tuhan, upahnya itu pasti ada. Upahnya tadi saya bacakan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Nah, dari situ kita tahu apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dari hati, itu disiapkan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi percayalah, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, janji Tuhan itu tidak usah nagih, Tuhan aku sudah layani Tuhan loh, diopahku gitu, oh dikeplak Tuhan tuh. Jangan gitu, taati saja, lakukan saja perintahnya Tuhan apa. Lihat hasilnya, Allah kita Allah yang sanggup menyelesaikan apapun tantangan hidup dan masalah yang saudara hadapi. Mari kita sebagai orang percaya, akhir-akhir ini tantangan itu makin kompleks. Satu hal, kalau kita lebih taat dan dekatkan diri kepada Tuhan, nanti kan Dia yang ngatur. Walaupun kelihatannya selip, tapi tidak. Dan heran kataku, Tuhan sertaku. Campur tangannya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan terima kasih. Saya punya anak 3. Salah satunya waktu saya sudah kehabisan pikiran, Tuhan piye ini. Atau ketika saya kan dipanggil kepala sekolah dari SD anak saya. Ini piye anakmu kok 3 tidak bayar KB itu piye? Kok tidak bayar ini piye? Lah terus apa gurunya kon makan dari mana? Dia itu minter ke guru, anak-anakmu itu ya kudu mau bayar loh. Yang dia kerja jadi orang guru itu tujuannya ya membuat bijaksana, pinter sampai nanti menjelang ke atasnya. Itu waktu itu masih SD. Nah saya cuma berdoa, pulang berdoa, Tuhan berkati saya supaya sebagai orang tua bisa menghantar anak-anak saya ke minimal S1. Itu permintaan saya. S1. Wong SDW ra iso bayar S1 iki ra purah iki. Tahu? Itu kan mokal-mokal pikiran. Tapi itu doa saya. Tuhan tolong. Berjalannya waktu. SD bisa bayar, SMP bisa bayar, SMA bisa bayar. Nah, ini sekarang masuk perguruan tinggi. Wah, itu tantangannya berat.
perguruan tinggi anak saya beda-beda maunya. Ada yang mau di Salatiga, ada yang mau di Surabaya, ada lagi yang mau yes pokoknya apa ya, dapat pengalaman walaupun tidak sarjana tapi punya kepandaian, kursus-kursus lah gitu ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan masuk. Sampai anak saya yang kedua bisa dapat S3. Sekarang jadi dekan Fakultas Ekonomi Bisnis di Satya Wacana. Itu apa saya yang bikin? Tidak. Apa saya ngajari? Nah, kowe nanti belajar yang pinter ya, biar kamu jadi nanti dekan Fakultas Universitas Satya Wacana gitu. Ndak mikir belas, ora kuat aku mikir. Bledos iki ku. Ya toh, ndak bisa. Jalan keluarnya apa? Saya yang bayar harga. Aku harus layani Tuhan. Aku harus taati perintah Tuhan. Walaupun Tuhan bilang, ayo ngetan. Ngetan ku gejur kakak ya rasakno gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Tuhan baik kok. Ada pengalaman-pengalaman yang manis. Mengajar saya, pasrah ke dalam Tuhan. Lihat hasilnya. Allah tidak pernah ngerjahi kita. Allah tidak pernah apa ya ceritanya seolah-olah gojekan sama kita ya rasana kowe nurut aku toh kejegur kalian kowe ya rasana gitu tidak, selalu Allah bela, Allah tuntun, Allah tolong. Apa saja tantangan hidup yang saya hadapi, Dia turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Kiranya apa yang saya sampaikan membekali setiap kita. Jadilah anak Tuhan yang serius, taat, setia, milikilah waktu yang tepat. Kita diberi waktu sama, satu orang 24 jam ya. Jadi apakan dari 24 jam itu? Mau buat tiduran terus? Saya jadi salah tingkah tadi. Begitu selesai pisah dengan Pak Dolof, saya tidur, ngelekar. Kenaan tidur hampir jam 3 baru bangun. Wih, kenaan saya. Waduh, saya enak-enaknya di hotel itu. Wah, ini baru kali ini. Pendeta kenaan tidur, lali ini. Wah, iso digebuk Tuhan tenan. Mau tidak mau. Kadang-kadang Tuhan bangun kenapa? Delala sebelah kamar saya itu punya mobil, di starter banter banget starter ya. Begitu dibuka starter langsung dia gas, ada kita ikut dengar. Mau tidak mau ya bangun. Ya mau tidak menyala kita. Apa saya bilang sama tonggo, orang kenal tapi beda kamar. Dia tamu juga, bawa mobil juga. Nah, dia tiba-tiba dia starter banter banget. Wah, ini saya ambil positifnya. Nek aku lah ditangeke melalui mobil kuwi kira-kira ya keturun kenaan saya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Pokoknya apa saja ambil positifnya dengan Tuhan. Lihat Allah turut bekerja dalam hidupmu. Allah membela-mu. Betullah kata firman Tuhan ini berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.